Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Sabtu 15 Januari 2022. Ungkapan syukur kita nyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, oleh karena Maha Baik, terus berkarya dalam hidup kita yang sumbernya dari Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, Allah sumber berkat dan kasih setia yang luar biasa dalam hidup kami anak-anakmu. Dengan penuh syukur kami menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada mereka, kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Kekayaan tidak akan menyelamatkan. Masih ingat dengan lirik lagu sekolah minggu yang mengatakan, "Apa yang dicari orang? Uang? Apa yang dicari orang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus." Lirik lagu ini menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tujuan hidupnya hanya untuk mencari uang atau kekayaan, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk keluarga, bahkan untuk Tuhan. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mengikut dia. Dan perumpamaan ini adalah jawaban Yesus atas permintaan seseorang yang datang kepadanya meminta agar Yesus berpihak kepadanya mengenai pembagian warisan dengan saudaranya. Tapi Yesus menolak permintaannya, dan sebaliknya ia mengingatkan orang banyak bahwa ketamakan akan harta benda adalah sangat berbahaya, karena walaupun seseorang berlimpah-limpah harta kekayaannya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Yesus menyebut orang yang kaya itu sebagai orang yang bodoh karena hidupnya hanya berfokus pada kekayaan dan tidak memfokuskan kehidupannya kepada Sang Sumber berkat yang memberikan kekayaan itu. Memiliki kekayaan bukanlah hal yang salah ketika kekayaan itu didapatkan dengan cara yang benar, terlebih jika digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Namun ketika kita hanya mengumpulkan harta untuk kesenangan pribadi, seperti orang kaya dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, maka kita akan disebut sebagai orang kaya yang bodoh, yang kaya di dunia ini namun tidak kaya di hadapan Allah.
Karena itu kendalikanlah dirimu dengan harta yang kamu miliki. Jangan biarkan harta menguasaimu dan memisahkanmu dari kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sangat mengingatkan kami untuk terus menjalani hidup ini, yang terutama adalah selalu mengandalkan Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jikalaupun dalam perjalanan hidup ini kami berusaha untuk menghidupi kehadiran orang-orang terkasih dalam kehidupan kami, namun bukanlah itu yang menjadi utama. Yang utama adalah Tuhan yang menjadi sumber berkat dan kekuatan serta pemberi petunjuk yang terbaik, sehingga segala hal yang demikian dapat Tuhan tambahkan untuk kami pakai dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Berdoa buat perjalanan kehidupan keluarga kasih kami, keluarga Bapak Leonardo Edison Sihombing, keluarga Bapak Ferry Tambing, keluarga Bapak Renaldi Ranteparapak, keluarga Bapak Gilang Manggala Putra, keluarga Bapak Yohanes Tani atau Pendeta Albertun Lebang, keluarga Bapak Bambang Ardiantoro. Tuhan, kami berdoa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan segala aktivitas keluarga kasih kami ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan yang terbaik. Bila damai sejahtera Tuhan bersama dengan mereka. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas kehidupan keluarga selama 1 minggu. Terima kasih Bapa, Engkau akan senantiasa semakin membawa kami mengaminkan segala kasih yang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tidak terasa kami melewati lagi 1 minggu, semuanya itu karena Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Mendoakan pelayanan BPS Gereja Toraja wilayah 4 dan BPK Pulau Jawa dan PMG selama 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati dan menyertai sehingga berrahmat dan kasih Tuhan menguatkan, memberikan semangat dalam mengangkat pelayanan utamanya 1 minggu ke depan ini. Berdoa bagi rencana segala harapan dan kerinduan keluarga sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati dan menolong senantiasa. Sungguh Bapa, indah doa dan pengharapan kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.